Halo, selamat siang. Hari ini kita lagi berada di Sulawesi Utara, tepatnya di Gunung Soputan yang ada di belakang gua. Tapi kali ini gua nggak ingin membahas tempat ini ataupun yang lainnya. Gua ingin membahas satu kawan kita dari Kalimantan yang sedang melakukan kegiatan keliling Sulawesi sama seperti kita. Tapi ada yang berbeda dari apa yang kita lakuin. Karena kalau misalkan kalian berpacu pada berpatokan dari youtuber-youtuber lain di luar sana, itu akan sangat sulit ditiru dari segi finansial ya, terutama ya, karena sebagian besar dari mereka juga mulainya nggak dari nol banget. Nah, bagaimana kalian kalau mau seperti ini tapi masih bingung cara survive-nya dan perhitungan biaya-biaya dan sebagainya, makanya kita langsung ngobrol sama orang yang lagi ngelakuinnya juga, karena kita juga pernah ngalamin seperti mereka. Ini dia, dengan Mas siapa namanya? Ade. Mas Ade, dan ini sama istrinya. Tidak. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebentar ya. Boleh. Oke. Saya di sini aja ya. Oke. Atau saya di sini aja deh. Yang mana enak aja Saya di sih? sini aja deh. Kita cita-cita aja sih ya. Dulu kita juga korporat ya, karyawan pekerja keras ini, babu-babu orang. Cuman kalau pas karena lagi dulu kerja, kapan ya kita tuh bisa sepuasnya liburan menikmati alam gitu ya, karena kan kita memang basicnya suka alam ya, gak suka yang ke mall ya. Yang gak munafik pasti pernah ke mall, cuman gak terlalu suka kemewahan gitu. Kita sukanya yang ya kayak gini gitu, hening, senyap gitu kan. Jadi tapi kalau jadi karyawan kan susah ya, Waktu ya. waktu kan kalau mau harus cuti atau apa. Jadi kita tuh dulu modal nekat berhenti di perusahaan sawit kan dulu. Kalau aku di perusahaan leasing dulu kan. Impian masa lalu gitu ya. Iya. Cuman semua itu ada alurnya juga sih, nggak sekaligus kita berhenti mau jalan-jalan aja, enggak juga. Cuman memang timingnya pas banget gitu. Kita berhenti karena dulu ada problem di perusahaan dia mau dimutasi jauh kan. Kalau aku udah nggak cocok dengan perusahaan aku kan. Kita memutuskan untuk punya usaha sendiri aja. Nah, punya usaha sendiri itu pun kita Nggak langsung kayak sekarang. dari nol banget. Kita tuh jualan kelapa muda di Kalimantan itu, dan kita tuh berapa kali merugi lah karena kita nggak tahu prosedur jalannya untuk usaha itu seperti apa. Kalau dari saya lihat nih Instagram kalian berdua ini perjalanannya lumayan jauh ya, ternyata naik motor ya. Nah, karena kita basicnya emang suka ya, tapi biarpun kita miskin kita tetap jalan-jalan. kita tuh gak punya uang banyak kan, berapa sih jualan buah tuh gitu. Tapi kita tuh tetap kita sisihkan per minggu, per hari. Ini kita ada istilahnya budget khusus nih, ini buat liburan nanti. Sebelumnya tuh kita malah backpackeran banget. Oh, backpacker. Iya, itu karena kita nggak punya uang kan. Jadi kita tuh masih miskin. Nah, jadi kita tuh dari Sampit itu kan ada penyeberang kapal langsung ke Surabaya kan. Nah, itu ya masih 200 ribuan lah dulu kan, tahun 2015. Apanya 200 ribu? Satu tiketnya satu orang. Nah, kan? Masih bisa kan? Pada saat itu kalian pekerjaan apa? Iya, udah itu. Jualan buah kan? Iya. Itu. Ya. Terus karena sebelumnya kerja di perusahaan itu kita nggak berani jalan kan. Berapa sih lamanya cutinya? Ya kan? Gajinya juga nggak seberapa. Iya, cuti perusahaan itu berapa lama sih? Paling mentok kan 2 minggu. Boleh di-spill nggak sih kalian berapa gajinya pada saat itu? Itu tahun berapa sih ya? Lama banget soalnya. Karena ini penting, karena supaya orang itu ada gambaran hidup seperti itu nggak selalu mahal loh. Kalau aku 12 tahun yang lalu ya. 12 atau 13 tahun yang itu udah lalu. mulai backpacker ya? Belum, aku gajinya tadi kan gaji yang di perusahaan. Belum berani backpacker kan? Oh, kita berani backpacker itu setelah punya usaha sendiri. Sekitar 5 jutaan. Itu belum menikah? Sudah menikah ya? Baru menikah ya? Oke, berarti kalian itu memang sudah berencana lama untuk ingin seperti ini? Cuman yang pasti duitnya kagak ada tuh. Ya terus karena dia di kebun sawit, otomatis aku di kota kan. Nah, otomatis buat bensin, 2 dapur, misalnya kayak gitu-gitu kan pasti nggak cukup ya. Ya, karena si bapak ini tinggalnya di perkebunan. Perkebunan. Hutan.
Nah, terus nih oke lah, secara finansial kalian secara income masih seperti orang kebanyakan lah ya. Nah, kemudian secara pengeluaran biaya hidup selama di jalan nih, karena ini nggak bisa disamaratakan, kalian dan kami itu berbeda pengeluarannya. Kadang bisa sama, kadang bisa jauh berbeda, kadang bisa lebih sedikit kan, begitu kan. Nah, perhitungan kalian itu untuk hidup itu bagaimana antara bensin, makan, dan biaya lainnya? Nah, jadi ini bahasnya ke usaha kita sekarang dulu ya. Iya. Karena pasti orang lihatnya usahanya sekarang apa gitu. Nah, kan. itu dia. Usahanya apa sih bisa? Nah, jadi dongkrak setelah dulu. berjalannya waktu, alhamdulillah kita tuh dikasih jalan usaha retail barang alat dapur ya. Itu panjang sih ceritanya, cuman alhamdulillah kita sudah di titik yang punya usaha sendiri. Kita udah punya 3 cabang sebenarnya, cuman 1 cabang kita tutup tuh karena nggak mampu. Terus bapak ini juga punya usaha sendiri, dia Ada kerjaan, bukan Ada usaha, kerjaan. kerjaan sendiri. kerjaan dia Kan program. Oh, oke, berarti secara perjalanan itu kalian sebenarnya sudah kita punya 2 income. iya, berarti terhitung kalian itu sudah financial freedom lah ya. Iya. Karena kalian tidak harus pusing-pusing konten lah. Kalau kami ini kita harus konten untuk mendapatkan uang perjalanan ya. Iya. Kalau mereka berdua itu pengusaha sukses. Amin ya. Jadi Amin. enggak, kayaknya wah kalian enak nggak harus nonton, tapi kita juga tetap kerja. Kita Jadi tetap kerja sih. ini buat kalian ya yang nonton, supaya ada gambaran kalian survive seperti ini tuh ada 2 cara. Ada 3 sebenarnya. Kalian menabung lalu jadi pengangguran dan menikmati tabungan itu. Iya, benar. Yang kedua, benar. kalian konten setengah mati untuk menunjang hidup seperti yang kami lakukan, itu setengah mati. Dan yang ketiga adalah kalian menjadi pengusaha. Nah, kalian 1 minggu itu habiskan uang berapa? Ini kita bukan ya. Ya. Jadi kita itu budget minimal itulah 2 juta ya. Budget minimal ya. Iya, kita Bukan budget minimal sih. Kita menganggarkan. Jadi menganggarkan ya. kan kita berdua kan punya penghasilan masing-masing. Jadi kita Patungan. patungan masing-masing 1 juta per minggunya Oh, buat oke, biaya oke. perjalanan. Lebih kurang kan, kalau lebih ya bisa buat minggu depannya poya-poya lah. Ya, ya. Ya kemarin kita nginep di tempat temennya Mas Ade kan, kita selama 3 hari 4 hari itu kan semua dijamu sama temannya ya kan, dari penginapan, dari makan, semua tuh dijamu. Otomatis uang budget kita kan masih ada gitu. Jadi kadang kalau kita mau misalnya di kota Manado nih, nanti kita kan nggak punya siapa-siapa ya, kita mau nginep di penginapan, budgetnya ke situ gitu kan. Oh, oke. Jadi mereka berdua ini karena mereka saling menghasilkan uang kan, jadi sistemnya patungan ya. Kalau kami berdua itu tidak ada sistem uangnya sini uang situ, jadi uang bersama Karena pekerjaannya bersama. karena pekerjaannya bersama, meskipun yang si menghasilkan misalkan suami atau istri, tetap uang itu uang bersama. Kalau mereka itulah, jadi untuk 2 juta 1 minggu itu sebenarnya angka yang relatif nggak terlalu besar ya. Besar itu loh. Enggak, maksudnya ini kalau perjalanan sejauh ini ya. Iya. Jadi bisa jadi lebih kurang dari itu kan. Karena yang memang kita akui ya, Ah. pengeluaran terbesar bensin kan, Ya, BBM ya, Bakar. bahan bakar kan. jadi tergantung tujuan ya. Iya, tergantung tujuan. Jadi kalau kita sering pakai kayak gini, emang Iya, ada iya. Emang Jadi ngomong-ngomong kita sudah 4 hari di sini loh. Jadi kecil sekali dan dia baru datang 2 hari, baru 2 hari ini, hari kedua ini. Jadi pengeluaran kita ya hanya apa yang kita punya aja gitu ya. yang kita makan. Nah, terus pemilihan mobilnya nih. Kenapa kalian akhirnya memilih mobil yang seperti ini yang relatif agak sulit untuk, apalagi kalian ini kan ke Sulawesi ya, bukan ke daerah Jawa, ini agak sulit dijangkau daerah. Itu kita panjang banget kemarin mikirnya, mobilnya nih mau apa gitu. Karena gini, kita itu punya budget dana itu kan, punya uang karena kita pengusaha ya. Ya, Kita tuh nggak sombong punya lah. banyak uang. Ya. Maksudnya karena uang tuh harus muter terus kan, kita beli mobil ini kan patungan juga tuh. Ah. Nah, patungan. Terus budgetnya ini kurang dari 100. Oh gitu, itu udah patungan berdua tuh. Iya. Terus habis itu mikir-mikir Mana yang Spare masuk. partnya enak, yang pasti pemeliharaannya enak. Terus kalau misalnya udah nggak dipakai touring nih,
masih bisa dipakai. usaha Iya. gitu ya, apalagi kalian adalah pengusaha barang ya, Iya. jadi bisa untuk barang-barang. Nah, Oke oke. Akhirnya dapat mobil ini harga berapa? 95. kemarin kita beli di Surabaya sih. 95 dengan kondisi yang Kondisinya tuh awalnya bagus Awalnya banget. bagus, ini gara-gara sudah dipakai Iya. bukan apa jadi dengan uang 2 juta satu minggu nih ya. Kayaknya kebanyakan juga sih memang. Banyak itu sebenarnya. Anggaplah 1.500.000 lah. Ya, Hmm. rata-rata 1.500.000 toh. Kayak gini kita ngitungnya ya. Anggap kita nginep penginapan paling murah 150 ya. 150 di Sulawesi udah bagus-bagus loh. Nah, 150 sehari. Anggap 7 hari berapa tuh? 1.050.000. 1.050.000 kan. Nah, makan kita masak sendiri kan. Anggap kayak kalian beli di hypermart daging itu berapa? Cuman Satu kali masak 15.000 lah. nah, satu kali masak 15.000 kan. Anggap aja satu kali masak itu udah bisa bertiga kali, 3 kali makan habis 50.000 kan. Nah, 50.000 sehari anggap sama air, tetek bengek lainnya 100.000. 100.000 kali 7 hari 700.000. Itu anggap pasarnya ya. 1.750. Itu kalau kalian ada penginapan ya. Ya. Anggap itu kan anggap borosnya. Itu kalau kita nginap kan kita nggak kemana-mana, otomatis kita nggak beli bensin kan. Iya. Nah, beda kalau bensin sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya itu satu hari itu bisa 100.000. Sebenarnya kalau kita manage kayak kalian aja kan manage seperti itu kan. Iya. Nah, kalau kalian mau tahu nih ya, kami dan mereka itu pengeluarannya tidak bisa disamakan karena ini semua tergantung dari yang pertama mobil, yang kedua itu gaya hidup, yang ketiga itu adalah rute. Ketiga ini dulu yang menentukan berapa jumlah uang yang harus kalian punya dan habiskan gitu ya. Karena ini hitungannya itu harus benar-benar detail ya. Paling penting itu. Karena kami dan mereka itu sangat berbeda sekali gaya perjalanannya. Ya apalagi Helmi family ini kan ada anak ya, anak kecil. Otomatis belum biaya pampers dan lain-lain. Kita saling mengamati aja kan, karena beda keluarga itu beda pengeluaran kan. Iya. Kadang kalau kita curhat kita ini ya kalian ada anak gitu kan. Iya. Kita nggak bisa disamakan sama kita. Kita Iya, cuma berdua loh. Misalkan istri anak satu, anak dua begitu. Hmm. Istri dua pun juga pengeluarannya beda. Beda. Oh, lebih banyak yang dikasih makan. Oke. Tapi enak masaknya 2 kan. Berarti kalian tuh memang orang yang ingin keliling Indonesia nih berarti ya? Iya. Tapi So. mereka ini loh tidak konten loh. Konten mereka tuh asal-asalan. Definisi menikmati hidup yang sesungguhnya itu adalah mereka. Bukannya asal-asalan kan. Nggak bisa. Kita tuh memang basicnya tidak bisa. Iya. Makanya ya. Kami ini bermimpi seperti kalian gitu. Dan kami Jalan-jalan. pengen kayak kalian gitu ya. Nih ya, buat kalian ya yang mau jadi konten kreator, melihat Helmi dan family dan istri tuh, wah enak banget nih dapat duit. Itu sih, aku aja ngelihat mereka tuh nggak semudah itu loh. Kalian tuh mereka tuh harus mikirin konsep, mikirin ide, dan nggak semua orang tuh punya konsep dan ide seperti itu kan. Jalan-jalan ya, baik ada bakat konten kreator ataupun pengusaha, intinya itu semuanya tuh ada rezeki waktu ya kan, ada rezeki waktu. Terus pinter-pinter memanage dari awal. Oh kita mau kemana, kayak kalian juga kan sama aja kan, semuanya kita dari awal di manage mau kemana, Persiapannya juga harus persiapannya. matang-matang. Terus yang paling penting itu mau hidup seadanya kan. Kalau aku punya ini sendiri, hindari pekerjaan yang gaji UMR dan kontrak. itu paling penting sih sebenarnya. Jangan pernah, kalau menurutku ya, UMR itu terlalu menyedihkan ya, karena hidup kita UMR mana dulu? ya, UMR 5 juta pun menurutku masih menyedihkan karena pemikiran kita jadi stuck. Itu karena kalau kita ingin berkembang, hindari pekerjaan yang gajinya UMR tapi tidak berkembang. Kalau itu berkembang tidak apa-apa. Ada uangnya nih mereka nih, tapi nggak ada waktu loh. Jadi memang semua itu makanya kembalikan rezeki waktu. Nah, rezeki itu harus dicari. Tidak bisa kita berdiam di satu tempat. Makanya saya bilang itu hindari pekerjaan yang gaji UMR tapi mengontrak. Lebih baik gaji 3 juta tapi kalian bebas karena bisa berkembang gitu.
WFH ya, WFA ya. Ya apapun itu, bahkan menurut saya nih, jadi ojek online itu jauh lebih baik. Karena bisa manage waktunya bisa kapan aja. Iya, karena kita bisa berkembang. Sendiri, ya. Rezeki itu datang dari pergaulan. Oh iya, itu benar banget itu. Karena sekarang katanya kan locker itu nggak terpampang di website, tapi Pergaulan. yang lagi ramai dibahas tuh kan itu ya. Satu hal nih yang saya masih penasaran dengan mobilnya. Coba ceritain dong mobilnya ada apa aja. Kita lihat-lihat yuk mobilnya yuk. Boleh. Boleh ceritain sebentar yuk. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat mobilnya ini. Yang pertama coba saya mau buka dari sana ya. Oh, boleh. Ah, oh ada baterai dia, ada power station custom ya. Coba tempat apa aja sih ini? Gede banget petinya. Ini peti-peti berangkas. Coba buka. Ini bahan makanan. Oke. Bahan makanan kami di sini. Oh ini bisa bertahan lama ya. Bisa 1 bulan lah kita nyetok ya. Bisa nyetok. Kalau sini, Oh ini ada dingin, kulkas. kulkas. Coba lihat kulkasnya. Kapasitas berapa ini? ini 30 liter. Kulkasnya kopong. Kopong. Isinya air semua. Air. Karena kita sudah habis-habisan di sini. Ini minus Dan situ 3. kelistrikannya. Oh kelistrikannya pakai ini. Ini Enggak, berapa ampere? Itu 100 ampere. 100 ampere. Berarti kalau kulkas hidup terus itu bisa berapa hari? Kalau kondisi Hujan bisa 2 hari lebih. Oh 2 hari. Karena dia pengecasan pakai ini panel surya jelek. Terus ini berarti apa nih alat-alat? Oh alat-alat begini ya. Alat listrik dan maintenance. Kalau di belakang pakaian lah. Oh mereka untuk ininya pakai modem. Modem dibawa kemana-mana. Ini kalau ini Oke ini berarti setup tidurnya kan cukup ini. cukup lah berdua. Harusnya dia agak Oh ya intinya ini nanti joknya kedepanin ya. dilurusin. Ini setup begini agak berat loh. Jadi kalau misalkan kalian untuk referensi perhatikan bobot. Karena bobot mobil itu penting ya. Baru sadar setelah dijalanin. Nah, itu sebabnya kami menggunakan setup yang lebih praktis. Kami pakai triplek dan tidak terlalu berat. Kami menghindari yang konstruksi besi karena ini kan dia pakai besi-besi ya. Nah, ini dia tulang-tulangannya tuh pakai besi. Jadi bobot itu adalah poin nomor 1. Kalau depan berantakan. Apa juga yang mau dilihat di depan ya? Kalau depan standar lah. Jadi ini mobilnya tahun berapa, Mas? 2016 kemarin ambil di Surabaya. Ya, Grand Max-nya salah pergaulan lah. Gara-gara temenan sama kalian ya. Ya, jadi dia ini mencarinya itu camping ground ya. Camping ground yang sekitaran kota lah. Jadi kita sudah 3 kali camping bareng dan saya bilang ngapain mending sini kita ngikut ke sini. Berapa provinsi kita bareng terus Ya kan? Baru 2 provinsi. 3 ya? 3 provinsi ya. 3 provinsi kita sudah bersama. Oke. Salah pergaulan. Jadi itu dia gambaran kalau kalian ingin menjadi seperti ini, karena banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya agak mengganggu gua sih. Pertanyaan itu pertanyaan soal pengeluaran, detail biaya. Karena kalau gua bilang sekian, itu takutnya nanti akan membuat orang lain itu pesimis. Karena antara mobil itu dan ini itu tidak bisa disamakan pengeluarannya ya. Iya, karena kalian kan ngonten jadi Iya, karena 3 poin tadi itu adalah rute kendaraan dan juga gaya hidup. Itu yang menentukan seberapa besar pengeluaran kalian. Oke, terima kasih banyak Mas Ade. oke. Kita mau bersantai lagi.